Selamat datang di Bisik Bincang Asik. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sukses dalam waktu 2 tahun. Siapa dia? Yuk kita kenalan. Saya Fawaid Sulaiman, Direktur Roti Gembong Menul Sumeneb. Oke teman-teman, ini roti menulnya. Tadi pada saat briefing, saya tuh disuruh manggil beliau tuh Bapak, akan tetapi kelihatannya ini muda. Jadi saya panggilnya Mas aja ya, nggak apa-apa ya? Boleh Mbak, boleh. Oke Mas Faid. Ya. Dari mana sih ide bikin roti menul ini? Apa karena faktor ekonomi atau karena gabut pada saat pandemi nih? Pada waktu itu masih suasana pandemi ya. Istri tidak ada pekerjaan dan aktivitas di luar rumah. Akhirnya kita tertarik untuk bikin usaha-usaha rumahan. Dan pilihan kita jatuh kepada roti gembong menul pada waktu itu. Karena memang roti gembong lagi hype-nya waktu itu. Yeah. Ada beberapa jenis roti, jenis merek roti gembong yang waktu itu viral gitu. Kita ingin coba-coba untuk melakukan bisnis itu gitu. Dan alhamdulillah keterusan sampai detik ini, Mbak. Oh ya, belajar resepnya itu dari mana nih Mas Faid? Atau langsung seenak yang sekarang ini nih? Nggak cepat gitu kan. Iya. Kita itu selama sekitaran kurang lebih 1 tahun kita habiskan untuk eksperimen itu, agar kemudian kita itu bisa menghasilkan roti yang memiliki cita rasa khas titik berhasil itu pada tahun 2022 saat kita buka outlet itu, Mbak, sekitaran bulan Juni lah. Bulan Juni tahun 2022. Baru pada saat itu kita itu bisa menghasilkan resep dan teknis pembuatan roti yang insya Allah sudah baik lah, sudah sesuai dengan standar bagaimana memproduksi roti gitu. Roti gembong itu kan roti yang agak rigid ya, agak detail itu, baik dari komposisinya, dari proses pembuatannya gitu. Yeah. Mas Faid, kesulitan apa aja sih pada saat memulai usaha ini? Kalau mau buka bisnis, pasti titik sulitnya itu adalah di fase saat kita mau ambil keputusan untuk memulai. Gitu. Yeah. Saat kita ambil keputusan untuk memulai, kita pun juga akan dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Contoh kalau kami ya, saat kita mau buka roti gembong menul itu, kita itu agak kesulitan untuk mencari investor. Karena terus terang kita di fase-fase awal itu, kalau untuk budget, untuk modal, kita itu memang terbatas gitu. Di sisi lain, proses produksi roti gembong itu membutuhkan beberapa mesin yang harganya lumayan mahal gitu. Kita coba presentasi kepada beberapa kolega, beberapa teman gitu kan. Ternyata barangkali tidak bisa membuat teman-teman kita, kolega-kolega kita itu percaya kepada planning bisnis kita gitu. Oh, Mas Faid ini pernah kekurangan uang ya? Iyalah, Mbak. Sampai akhirnya kita dapat satu orang investor yang memilih percaya kepada kami untuk memodali kami. Akhirnya pada tahun 2022 itu kita mulai bisnis itu gitu. Dengan harapan yang sebetulnya nggak muluk-muluk lah, Mbak, gitu. Kita itu bisa menjual 50 roti lah setiap hari gitu. Kita anggap adalah omset kecil-kecil gitu ya, untuk kemudian ganti lelah lah ya, ganti keringat gitu. Fase mulai majunya itu kapan? Outlet roti gembong menul itu sekitaran bulan Juni tahun 2022 ya. Setelah kita buka gitu, alhamdulillah secara perlahan-lahan ternyata bisnis mulai lancar. Kami meyakini bahwa kami itu memiliki resource, memiliki modal teman, saudara gitu, yang itu bisa kita ajak untuk bekerja sama dan semacamnya, mempromosikan roti gembong menul itu gitu. Nah, setelah 4 tahun akhirnya omset pun meningkat gitu. Setahun kemudian kita itu buka outlet yang kedua. Sekitaran bulan Juli itu, Pak, 2023 kemarin kita buka outlet yang kedua. Dan insya Allah bulan ini kita buka outlet yang ketiga. Kalau untuk omsetnya sekarang berapa nih? Nggak perlulah saya sebutkan detail gitu ya, Mbak ya.
ada sekitaran di angka 100 jutaan lah per bulan itu. Sekarang alhamdulillah ya sudah lumayan banyak labangnya ya. Ya gimana ya, cukup lah ya Mbak ya. Cuma kan kita pengen terus berusaha sekuat tenaga gitu ya untuk membangun bisnis, karena bagi kami bisnis itu bukan hanya soal mencari uang, mencari keuntungan, tidak gitu. Tapi lebih kepada kita itu ingin membangun, adalah ya ungkapan ya Mbak ya, kita itu kan perintis gitu, bukan pewaris gitu loh. Jadi kita itu ingin membangun bisnis agar bisa diwariskan. Sekarang kan nama roti gembong menul ini kan sudah mulai terkenal nih ya, apa nggak takut dicuri nih? Roti gembong menul itu sudah kita patenkan, dan kami meyakini ngapain sih curi merek gitu, mending kan hubungi kita kerjasama gitu kan, itu opsi yang bagus nanti ya bagus dan ada legalitasnya gitu. Oke Mas Faiz, di luar sana itu ya banyak sekali mereka-mereka yang mau berwirausaha, akan tetapi mereka tuh takut. Ada pesan nggak buat mereka? Zaman ke depan itu akan membuka peluang sukses untuk wirausahawan muda gitu. Para pemuda itu melirik wirausaha, bisnis dan semacamnya, maka ia akan mendapatkan kebebasan itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gak perlu bingung, tinggal munculkanlah keteguhan di dalam hati, yakinkan diri untuk memulai. Jadi harus aksi gitu, jangan kebanyakan pertimbangan gitu. Mulai, jatuh gak masalah, bangkit lagi gitu. Saya gak sesingkat ini gitu Mbak. Kami itu mulai usaha itu dari tahun 2009 ya, jadi jatuh bangun itu 2009, baru kemudian 2022 itu nemukan roti gembong. Kalau dihitung bertahun-tahun kan Mbak ya? Iya. Selama sekitar 13 tahunan lah. Fase yang orang lihat itu adalah fase saat kita sukses gitu. Iya. Tapi gak ada Mbak, gak ada orang yang kemudian coba langsung sukses gitu. Iya. Justru fase kegagalannya itu bisa lebih panjang sebetulnya gitu. Jadi kalau mau memulai, ayo mulai. Jangan pernah takuti kegagalan itu, gagal bangkit lagi. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan kita kali ini. Semoga cukup memotivasi kalian untuk berwirausaha.